Udah dimulai? Masih nunggu ya, I? Oke, ya deh, kita mulai aja ya. Silakan Bang Khairul pembukaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, kita mulai aja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam ini kita coba webinar perdana ya, walaupun masih ada sedikit hambatan-hambatan itu nggak apa-apa lah, sambil jalan kita lakukan. Rencana memang forum pengusaha arah baru ini nanti ke depan mungkin lebih ke teknis langsung ya, jadi mungkin untuk mindset sih kami berharap sih memang teman-teman sini udah selesai gitu untuk mindset gitu, jadi memang langsung eksekusi, langsung istilahnya teknis langsung di lapangan. Jadi memang kalau emang ada kira-kira investasi yang menguntungkan teman-teman di daerah mana, kita lihat cocok, kita langsung action gitu istilahnya. Jadi untuk ke depan bisa seperti itu. Tadi juga memang Pak Rusli, Daeng Rusli memang sengaja saya tembak aja di komandan kan. Komandan Forpabi gitu, saya ditelepon sama beliau, wah jangan gitu dong, ini baik komandan aja gitu kan. Saya bilang udah Daeng nggak apa-apa lah, ini awalan dulu kita sambil jalan, yang penting kan kita ada action dulu di awal. Dan memang tadi rencana dia sih ke depan kita memang untuk webinar ke depan akan lebih banyak orang-orang eksternal yang kita undang, kayak misalnya dari grup Kala Group ya, jadi Erwin Aksa Mahmud ya, jadi grupnya Yusuf Kala kan ada Kala Group itu, nah itu nanti kita undang dia untuk bicara di tengah-tengah kita. Terus juga nanti orang-orang pajak yang soalnya udah qualified, udah ini. Jadi mungkin nanti ke depan pembicara-pembicara yang akan mendampingi kita itu akan lebih expert ke depan. Tapi tetap untuk intern kita tetap kita akan siapkan untuk tampil juga, karena kan ini kita perlu untuk saling bersinergi dan kolaborasi. Jadi istilahnya begitu. Jadi kita langsung action, apa yang bisa peluang ini, teman-teman bisa investasi di sana, teman-teman bisa duplikasi, teman-teman bisa bantu jualin, itu insya Allah lebih worth it lah zaman sekarang. Oke, langsung aja dimulai aja Pak Sudirman, silakan. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat. Nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka sharing ya, sebenarnya sharing aja sih. Ya. Lalu pula kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW berserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Baik, perkenalkan dulu ya, nama lengkap Ana ini Sudirman Alif Gani. Ya, alhamdulillah sudah dikarunia anak 3, istri 1. Anak itu alhamdulillah sudah pada bekerja semua. Nomor 1 sudah menikah, nomor 2 dan nomor 3 belum. Ya. Terus sekarang ini usaha yang sudah Anda geluti, yang pertama usaha pendidikan kursus bahasa Inggris. Ya, berjalan dari tahun 2000 sampai 2020. Jadi selama 20 tahun Anda berkecimpung di kursus bahasa Inggris. Tapi pada saat 2020 kita off dulu sebentar karena pandemi, muridnya pada bubar, pada habis. Tidak mau belajar secara online. Mereka rata-rata ya muridnya turun drastis di kursus bahasa Inggris itu. Ya, karena turun drastis, otomatis kita tutup karena nggak sesuai biaya operasional, nggak menutupi biaya biaya pemasukan, tidak menutupi biaya operasional. Pemasukan boleh dikata hanya 10%, pengeluarannya 100%. Jadi terpaksa untuk sementara ini kita tutup sementara, nanti lihat momen yang pas lagi.
Kursus bahasa Inggris ini berjalan selama 20 tahun, alhamdulillah sudah membuka sampai 44 cabang franchise di seluruh Indonesia. Yang terjauh ada di Ternate, ada di Bali, ada di Surabaya, ada di Bandung, di Tasik, ya, ada di Padang, ada di berbagai macam, di Sumatera ada, di Sulawesi ada, tapi Irian aja yang belum, ya, sama Kalimantan belum. Tapi Jawa, Pulau Jawa dan Sumatera dan Sulawesi sudah ada. Baik, berikutnya lagi saya juga buka usaha beralih mulai tahun 2012 ikut bergabung mengelola sekolah SDIT Darul Maarif Islamic School, sekolah Islam tapi bilingual, berbahasa Inggris, ya. Alhamdulillah sudah ada 2 dan itu sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan 10 tahun. Dari tahun 2010, cuman saya bergabung tahun 2012. Jadi sampai sekarang udah di 2 tempat, insya Allah kita akan membuka yang ketiga di Tambun. Amin. Dari 2 sekolah itu, alhamdulillah murid kita ada sekitar 600 ya. Ya, 600 siswa. Yang satu 350, yang satu sekitar 250 siswa. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik walaupun di saat pandemi ini. Terus yang berikutnya lagi saya mulai membuka investasi kerjasama dengan bubur ayam Barokah. Ya, 50% sahamnya saya miliki. Jadi kita partner kerjasama dengan pengelola dan berjalan. Baru kerjasama sebenarnya belum lama, baru sekitar sebelum Lebaran ya, bulan April kalau nggak salah, bulan Maret. Bulan Maret sebelum puasa, kita kerjasama sampai sekarang, alhamdulillah. Insya Allah ya kita akan buka cabang yang kedua di bulan September ini. Sudah ada investor, dua investor yang akan membuka, ya. Ya, jadi kita langsung insya Allah di September 1, kalau nggak ada halangan di Oktober 1. Jadi akan kita buka langsung 2 cabang di bulan yang berbeda. Ya, seperti itu ya. Nah, kita ini dulu ya bicara mengenai investasi yang tepat di saat pandemi ini. Investasi. Awalnya juga saya kan sebenarnya sebagai pekerja ya, karyawan dulu sebagai guru bahasa Inggris, lulusan IKIP Jakarta, kuliah bahasa Inggris 7 tahun, terus pernah bekerja di Freeport, pernah dulu menjadi dosen di LP3I, di Trisakti, di ASMI, terus memberikan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris di perusahaan-perusahaan, di bank, di hotel, di banyak perusahaan. Sampai akhirnya tahun 2000 saya bersilaturahim dengan teman satu kampus saya yang sudah maju. Ya, dia itu sudah buka kursus 7 tempat. Jadi saya waktu itu kerja dengan gaji hanya tahun 2000 tuh gaji saya sekitar 5 juta. Ya. Terus saya ketemu teman dengan penghasilan 70 juta karena dia satu cabang 10 juta, 7 cabang kursus bahasa Inggris dapat 70 juta per bulan. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sama dia sambil belajar. Ya, sambil belajar bagaimana buka kursus. Karena walaupun sudah jago, kita punya kemampuan bidang tersebut, tapi untuk buka usaha tuh perlu belajar lagi, punya ilmunya tersendiri. Jadi kita bekerja, ya, bekerja sama orang tersebut, ya, sama teman-teman yang sama-sama satu kampus, tapi dia sudah maju. Dan terakhir saya dengar kabarnya dia sudah punya 125 cabang kursus bahasa Inggris milik sendiri. Kalau saya jual franchise, kalau dia milik sendiri. Jadi subhanallah ya, dari pertemanan dan belajar akhirnya kita bisa buka usaha. Ya, di tahun 2012 saya juga berkenalan secara tidak sengaja dengan orang yang mengelola sekolahan. Kebetulan pada saat itu dia punya masalah dengan keuangan.
punya masalah dengan keuangan, saya suntik jadi sebagai investor awalnya. Jadi karena saya dunia pendidikan dan pengen punya cita-cita punya sekolah, terus saya pelajari nih bisnis ke depannya baik, saya coba berinvestasi di sekolah tersebut. Alhamdulillah, ya investasi itu ternyata memang apa namanya saya sudah prediksi karena sudah saya pelajari dan bagus sekarang sampai sudah berjalan dan bahkan berkembang. Dari investasi awalnya 200 juta, sekarang nilai investasi saya itu yang dari 200 juta sekarang sudah mendapatkan nilainya sudah 4,5 M. Alhamdulillah. Dan mendapatkan bagi hasil per tahunnya kisaran 500 juta. Dari investasi awalnya cuma hanya 200 juta aja. Itu pun saya berkorban jual rumah ya untuk berinvestasi di sekolah tersebut. Nah, yang ketiga saya coba berinvestasi lagi di bubur ayam yang kebetulan saya langganan dekat nggak jauh dari rumah saya. Tiba-tiba sang pengelola bubur tersebut menawarkan saya kerjasama. Memang saya selalu berdoa ya, walaupun nggak pernah bicara langsung. Kalau ada yang usaha yang bagus, saya bisa diperkenankan sama Allah supaya bisa bekerja sama. Alhamdulillah, tukang bubur tersebut nawarkan kerjasama dan saya hitung ternyata memang bagus. Akhirnya saya beli saham 50% dengan harga yang sangat murah. Padahal omsetnya setiap hari bagus, sekitar 2 juta sampai 2,5 juta. Ya, saya sudah ceritakan. Saya hanya menggelontorkan uang 25 juta aja untuk berinvestasi mendapatkan 50% saham. Tapi saya punya rancangan bisnis ke depan yang bagus ditawarkan ke dia sehingga dia mau bekerja sama dengan saya. Nah itulah kiat-kiatnya. Nah ini kita ceritakan sekilas ya mengapa saya awalnya tidak mengerti usaha tapi awalnya berinvestasi. Ya, sambil belajar, lama-lama bisa mengelola sendiri. Awalnya saya tidak tahu cara buka kursus, awalnya juga berinvestasi kepada teman untuk buka cabang kursus yang kesekian, yang ke-8. Waktu itu dia punya 7, yang ke-8 saya ikut patungan, dan saya ikut bekerja sama dia sebagai manajer HRD waktu itu. Dan sambil jalan belajar dan akhirnya saya baru 6 bulan bisa buka sendiri. Nah, begitu juga di sekolah. Awalnya sebagai investor, ya. Sekarang 2 sekolah itu saya yang ngelola sendiri. Jadi awalnya sebagai investor aja. Jadi belajar sambil jalan gitu ya. Nah, yang ketiga, sementara ini saya masih investor, tapi di manajemen saya sebagai untuk pengembangan. Jadi untuk kerjasama dan untuk kerjasama dan franchise itu kerjaan saya. Jadi pengelolanya sudah ada. Jadi ibarat katanya dia sudah mampu mengelola, tapi manajemennya kurang bagus. Saya perbaiki manajemen dan ditingkatkan dengan kerjasama dan franchise. Nah contoh nih investasi yang cocok untuk di masa pandemi ya. Ini cocok yang masih bekerja. Biasanya kalau masih bekerja biasanya dia punya punya tabungan. Seperti ada investor dia kerja di Astra ini, dia punya tabungan tapi bingung. Dia mau dikemanakan uang ini supaya biar dapat bagi hasil. Dia pengen prinsipnya nggak mau ditaruh di bank. Dia pengen berinvestasi di usaha. Ya, karena dia bank itu dia berprinsip kalau ditaruh di bank tuh riba. Dia pengen punya investasi yang baik tapi halal ya dan lebih baik dari bank malah. Ya saya tawarkan investasi di bubur dan dia tertarik ya mau berinvestasi bahkan berinvestasi 50 juta yang saya sudah ceritakan di WA itu modal awal 50 juta rupiah ya. Saya jelaskan segala macam dia tertarik dia berinvestasi langsung di satu cabang yang akan kita buka di bulan September. Nah, biasanya yang bekerja itu tidak mau pusing dan repot, diserahkan kepada pengelolaan, kepada kita manajemen, makanya dia modalin semua, usaha baru tersebut, investor itu memodalkan semua, jadi kita bagi hasil bagi 2.
50-50 pengelola sebagai manajemen pengelola saya dengan teman saya berdua yang invest, yang memodalkan orang lain karena sudah terbukti, karena sudah berjalan sehingga untuk mencari investor lebih mudah dibandingkan kalau buka usaha yang baru mulai. Jadi kalau mau menarik investasi itu ya sudah teruji dulu, terbukti, menguntungkan, sudah bagus. Pada saat ditawarkan investasi kepada orang lain atau kerjasama sehingga dengan mudah mendapatkan investasi. Nah, jadi kalau yang bekerja ini biasanya mereka pengen uangnya yang bekerja keras. Jadinya kita nggak capek. Seperti saya ini, walaupun mengelola, tapi saya tidak capek karena yang capek itu kepala sekolah. Yang capek itu yang ngelola bubur, pedagang bubur tersebut yang sudah ahli di bidangnya. Saya hanya sebagai ibaratnya pengawasnya aja ya, yang mengawasi kinerja sehari-hari dan mengevaluasi kinerja mereka. Itu ya. Jadi investor tetap harus mengawasi kinerja tersebut supaya supaya berjalan dengan semestinya. Coba di ini berikutnya, Miss Bang Khairul, di halaman berikutnya. Nah, cara investasi yang tepat. Tadi saya sudah ceritakan cari usaha yang sudah berjalan dengan baik dan sudah teruji. Ya, kebetulan yang saya geluti ini pertama waktu kursus bahasa Inggris saya bekerja sama dengan teman saya yang sudah teruji dan untung kursus bahasa Inggrisnya sehingga saya bekerja sama dengan dia. Berinvestasi awalnya saya hanya 10 juta, ikut patungan bikin kursus bahasa Inggris dengan modal 50 juta waktu itu saya taruh 10 juta berarti saya punya saham 20% ya di tempat tersebut. Jadi dan sekaligus saya ikut bekerja, bantuin bagaimana mengelola kursus dengan baik ya. Supaya suatu saat saya bisa buka sendiri cita-citanya. Kebetulan memang bidang saya tersebut. Nah, cari partner bisnis yang bisa dipercaya. Nah, ini memang partner bisnis yang bisa terpercaya dalam artian apa? Ya dia terutama memang harus jujur ya karena ini menyangkut uang. Karena pernah kejadian saya partner bisnis yang sekolah sebelumnya itu dia tidak jujur. Mestinya bagi hasil itu per tahun 1,5 M, dia hanya melaporkan separuhnya 750 juta. Jadi kita dibohongin selama 4 tahun itu ya lumayan dia korupsi. Hampir setiap tahun dia korupsi separuh dari bagi hasil. Jadi kalau bagi hasil per tahun itu 1,5 M, dia korupsi tiap tahunnya 750 juta. Alhamdulillah ketahuan bisnis partner bisnis saya itu padahal memang kerjanya bagus tapi kejujurannya memang tidak bagus. Akhirnya kita keluarkan sahamnya, kita ambil ya, kita eksekusi sebagai untuk membayar hutang-hutangnya dia yang sudah dia korupsi ya. Alhamdulillah sekarang jadinya saya yang sendiri yang dipercaya untuk mengelola di 2 tempat tersebut. Nah, berikutnya lagi negosiasi bentuk kerjasama dan bagi hasil. Nah, negosiasinya gimana? Waktu lagi di sekolah itu saya contohin aja negosiasinya itu pengelola dan investor 70-30. Saya investor bersama berdua teman saya 70% bagi hasilnya, pengelola 30%. Jadi negosiasi aja. Apakah 50-50, apakah 70-30. Nah, yang mengelola untuk di sekolah itu kemarin kebetulan kita bernegosiasi sampai di angka 70-30. Kebetulan saya investasinya itu separoh, berarti saya dapat 35%. Jadi waktu itu modal yang dibutuhkan 400 juta untuk membuka sekolah atau berinvestasi di sekolah, ya sekolahnya sebenarnya sudah berjalan, cuma dia perlu suntikan dana karena harus pindah tempat yang lebih besar, harus kontrakan tempat yang lebih besar, membutuhkan dana segar, sehingga kita nilai dia sebagai pengelola kita kasih nilai 30%, kita berdua masing-masing dapat 35% saham. Seperti itu. Nah, di bubur saya bernegosiasi mendapatkan 50%. Karena kepiawaian saya sebagai negosiator ya, padahal dia sudah berjalan, sudah untung, cuman saya bilang nilai usaha Mas ini nilainya saya nilai 50 juta.
Saya berinvestasi 25 juta, berarti saya dapat 50%. Dia setuju. Kebetulan lagi kepepet, dia butuh uang, kemudian langsung dia setuju, kita langsung akad. Ya, akad kerjasama dengan hanya nilai 25 juta, saya mendapatkan 50% ya bagi hasil setiap bulannya. Dan kita bagi hasilnya untuk bubur itu malah tiap minggu. Tiap minggu itu dia setor ke saya tuh. Ya. Jadi kalau 7 hari itu 600.000 kali 7 berapa? 4.200.000 ya. Nah, gaji karyawan 3 orang tuh 1.600.000. Berarti sisa uang berapa? Sekitar 2.600.000 ya. 2.600.000 kita nabung 600.000 per minggu untuk bayar kontrakan. Jadi yang dibagi hasil per minggu itu 2 juta. Berarti saya dapat 1 juta per minggu. Berarti per bulan saya dapat 4 juta. Berarti bisnis itu bagus sekali, dengan modal 25 juta saya dapat 4 juta per bulan. Berarti 6 bulan balik modal. Ya. Nah, sehingga itu kita tawarkan kepada teman yang lain bahwa sebenarnya modal awal tuh 50 juta. Cuman karena negosiasi saya pinter, saya hanya bayar 25 juta mendapatkan 50%. Sebenarnya yang benar itu pemodal dan pengelola itu separuh-separuh. Pemodal 50 juta itu dibagi 2 dengan pengelola 50-50. Nah, seperti itu contoh ya. Ya. Bagus, itu contoh bisnis yang sangat bagus. Negosiasi harus perlu, terus dan ikut mengawasi dan mengembangkan usaha tersebut. Nah, ikut mengawasinya apa? Makanya karena dia manajemen yang nggak baik, dia harus setor uang ke saya tiap hari, tiap minggu. Karena kalau misalnya dia pegang uang itu banyak, nanti dia uang itu kepake, akhirnya usaha itu bisa nggak jelas dalam artian apa? Dia nggak pengelola itu biasanya dia nggak bisa nyimpen uang. Jadi uang dapat berapapun suka habis. Makanya kita harus awasi, khususnya bagian keuangan itu sangat penting, karena uang itu merupakan darahnya untuk perjalanan usaha berikutnya. Dan kita kembangkan usahanya, yaitu dengan cara kerjasama dengan franchise, yang kebetulan nanti untuk belajar kerjasama dan franchise ada ilmunya tersendiri nanti tuh. Nanti di sesi berikutnya nanti kita belajar mengenai itu kali ya. Bagaimana bisa buka franchise yang sudah saya jalani khususnya di kursus bahasa Inggris dan sekolah kerjasama ya, kursus bahasa Inggris dengan jual franchise ya. Terus ikut mempelajari usaha yang sedang berjalan. Nah, dalam perjalanan kita kerjasama kita ikut juga. Mana tahu suatu saat kita berhenti bekerja, ya kita bisa mengelola sendiri. Ya, syukur-syukur kalau memang kita udah berhenti kerja, misalnya ada karyawan sudah dapat pesangon, dia bingung, ya udah ikut bantuin kerja aja di situ. Belajar kalau di bubur misalnya dia belajar masak, belajar belanja, ya belajar melayani. Jadi semuanya dia bisa belajar di saat yang bersamaan. Seperti saya dulu waktu lagi kerjasama di kursus bahasa Inggris, saya tuh belajar marketing. Kalau ngajar saya udah nggak usah diajarin, tapi bagaimana marketing saya nggak tahu. Belajar marketing mengenai kursus tuh gimana. Belajar maksudnya apalagi ngelobi kepala sekolah, presentasi, ya. Terus apalagi terus bikin sistemnya, ya. Bagaimana perekrutan gurunya, ya. Terus bagaimana ya hal-hal yang berhubungan dengan kursus tersebut, ya. Sampai kita bikin sistem franchise-nya, sistem kerjasamanya segala macam kita kerjakan. Jadi ikut belajar di situ. Sehingga pada saat 6 bulan saya magang di teman saya bisa buka sendiri. Bisa buka sendiri, alhamdulillah langsung maju karena kita langsung terjun langsung. Jadi yang paling mudah itu kita ikut terlibat di dalamnya di usaha tersebut. Sehingga pada saat nanti kita buka, kita sudah punya pengalaman, lengkap ilmunya. Baik itu ilmu bagaimana kalau di bubur itu bagaimana masaknya, bagaimana melayaninya, bagaimana marketingnya, segala macam itu belajar.
Nah, kalau di kursus itu bagaimana cara mengajar, bagaimana merekrut guru, bagaimana marketing, bagaimana mengembangkan segala macam itu ada semuanya. Terus pelajaran kontrak, ada kontrak kerjanya, ada kontrak kerjasamanya segala macam itu ada dipelajari. Nah, itu contoh ya. Jadi contoh bikin usaha apapun sebenarnya mudah asal tinggal duplikasi aja. Seperti contohnya seperti yang kita sering dengar itu istilah ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, bubur kita ini kita modifikasi nanti ke depannya. Sekolah saya modifikasi, ya. Sekolah saya itu dimodifikasi yang tadinya tidak berbahasa Inggris jadi berbahasa Inggris. Terus dimodifikasi lagi dengan pelayanan tambahan-tambahan lainnya, sehingga bisa bersaing dengan sekolah lainnya. Begitu juga kursus bahasa Inggris kita modifikasi. Sekolah kursus yang lain tidak ada antar jemput, sekolah kursus saya itu ada antar jemputnya. Jadi setiap siswa yang mau belajar kita jemput siswanya itu, jadi ada mobil antar jemputnya. Jadi benar-benar pelayanannya bisa mengalahkan kursus manapun. Sehingga kursus besar pun bisa kita saingi dengan kursus yang kita baru buka. Nah, seperti itu contoh-contoh ya yang ini sejauh ini ada apa namanya? Berikutnya lagi Mas Bang Khairul dilanjutnya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita berkecimpung di usaha tersebut ya. Setelah berkecimpung di usaha tersebut kita pelajari usaha tersebut dan mencoba buka sendiri. Nah, seperti saya tadi kasih tahu, ya, kita membuka sendiri usaha tersebut, ya. Saya buka sendiri, alhamdulillah maju dan bahkan berkembang sampai 44 cabang franchise. Dan saya sendiri punya waktu itu sempat sampai 4 tempat milik sendiri, cabang franchise-nya ada 44. Terus membuat sistem yang standar agar bisa dikembangkan dengan cepat seperti franchise atau menduplikasi dengan modal sendiri. Ya. Jadi dikembangkan, franchise itu bisa dipelajari. Waktu itu saya orang gara-gara datang ke kursus saya, dia lihat rame, "Pak, saya mau buka kursus jual franchise nggak, Pak?" Langsung saya bilang iya, padahal saya waktu itu belum tahu apa-apa mengenai franchise. Jadi langsung mengiyakan aja, ya. Dan alhamdulillah, ya, saya coba-coba lihat contoh franchise dari kursus lain, akhirnya bisa diadopsi. Akhirnya berjalanlah sampai 2020 kemarin, ya. Terus membuka cabang sebanyak-banyaknya agar mendapatkan income sesuai keinginan kita. Nah, contohnya misalnya kalau kita punya bubur dengan modal 50 juta, kita mendapatkan keuntungan satu tempat per bulan 4 juta, berarti tiap tahun kita bisa buka cabang yang kedua, ketiga, keempat. Ya, logikanya begini. Kalau kita punya rumah kita nilainya 1,5 M, itu kalau dikontrakin paling kita dapat uang 40 juta atau 50 juta setahun. Berarti per bulan kita hanya dapat 4 juta. Tapi kalau di usaha, bubur misalnya kita 50 juta mendapatkan 4 juta. Bisa berapa cabang kita buka? Berarti kita bisa buka cabang sekitar 30 cabang. Ya tinggal dikalikan aja, kalau 30 cabang kita bisa kali 4, berarti per bulan kita dapat 120 juta. Jauh lebih baik, ya. Makanya waktu itu saya berani jual rumah untuk buka sekolah dan terbukti alhamdulillah dengan jual rumah. Waktu itu saya jual rumah seharga 450 juta. 200 saya investasikan, sisanya saya beli mobil dan pergi haji. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang terbukti waktunya 5 menit lagi Pak Dirman, rumah yang saya jual itu saya mendapatkan bagi hasil per tahun sekitar 500 juta. Jadi per bulan saya dapat 40 juta tanpa kerja keras dari uang yang kita investasikan. Nah, demikian ya. Jadi apa namanya, kalau kita yakin, kita nggak usah ragu-ragu berinvestasi walaupun mulai dari sedikit. Misalnya kita usaha bubur punya uang hanya 5 juta, patungan aja. Pak Dirman, saya mau patungan
buka bubur, punya uang 5 juta, bisa nggak? Bisa, berarti Anda punya saham berapa persen? 10% kan? Jadi kalau misalnya bagi hasil per bulan itu dapat 4 juta, 10% dapat 400.000, ya lumayan. Dapat gaji tambahan di luar gaji kita. Kalau punya duit 10 juta, ya udah dapat 20%. Jadi bisa. Investasi itu nggak mesti harus 100%. Ya, kayak kita beli saham aja di perusahaan, misalnya kalau kita jual beli saham, kita nggak perlu harus banyak, bisa juga berapa lot dulu, ya, sesuai kemampuan keuangan kita. Tapi kalau saham itu kan sifatnya lebih banyak karena kita tidak tahu proses pengelolaan usaha tersebut, ya. Kalau ini kita usaha begini benar-benar barokah karena kita langsung merasakan bisa merekrut karyawan baru, bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain, kepada saudara yang nganggur. Misalnya kalau kita punya investasi cabang bubur baru misalnya 100%, tolong saudara saya, sepupu saya, ponakan saya dipekerjakan di tempat bubur ini, ya. Dia nanti lama-lama kan dia pinter, bisa dimodalkan untuk buka cabang yang baru. Jadi kalau pekerja itu sudah diduplikasi, itu bisa buka cabang baru. Misalnya di tempat saya ini ada 5 orang yang bekerja. 2 orang sudah jadi, kita bisa pindahin ke tempat yang baru. 2 orang tersebut, ya. Jadi nanti mau buka cabang lagi, mereka 2 tempat ini kan menduplikasi karyawan baru. Buka cabang lagi gampang, karena mereka sudah menduplikasi, kita langsung lagi buka cabang baru lagi yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Jadi sebenarnya usaha itu mudah sekali, asal tahu caranya, ya, dan ya ada penuh keberanian, ya. Dan memang harus dicoba walaupun kita mulai sedikit dulu, walaupun kalau nggak punya uang boleh bekerja. Pak Dirman, saya nggak punya uang untuk investasi, boleh nggak? Ya udah kerja, nanti kan dengan kerja dapat gaji, ya. Kalau sebagai pengelola dapat bagi hasil tambahan, karena setiap pengelola itu manajer cabangnya selain dapat gaji, mereka dapat bagi hasil. Jadi saya punya sistem di setiap tempat itu investor 50%, pengelola 50%. Nah, 50% ini dibagi, ya, dibagi 3. Saya dengan partner bisnis saya dengan manajer yang mengelola di usaha tempat baru. Jadi dibagi 3. Jadi misalnya kalau penghasilan 8 juta dibagi 2, masing-masing 4 juta, 4 juta ini dibagi 3 lagi. Ya, dibagi 3, saya sebagai di bagian manajemen, berdua, dan satu lagi sebagai manajer cabang. Jadi sehingga manajer cabang tersebut atau si pengelola yang di tempat yang baru itu, dia punya punya usaha, ibarat kata punya harapan bahwa semakin dia bekerja keras, semakin bagi hasilnya juga besar. Semakin dia usahanya lebih bagus, dia mendapatkan di luar gaji, mendapatkan bagi hasil yang lumayan bagus. Seperti itu. Nah, sejauh ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Ya. Ya, Ada pertanyaan nggak kira-kira? Silakan raise your hand. Silakan. Ayo, boleh. Buka mic aja ya, silakan. Di-unmute aja, di-unmute. Halo Pak Sudirman. Ya, silakan. Dengan Pak Bang Rusli nih. Jagoan mau nanya, repot urusannya. Cuma saya halo aja. Masya Allah. Siap. Ada yang mau ditanyain Bang Rusli? Enggak lah. Nah, kalau dia mau udah nggak usah nanya, udah jago lah, nggak usah. Kalau perlu kita belajar sama Bang Rusli nanti. Ya, Bang Rusli, sambutan lah boleh Bang Rusli sebagai komandan Bang Rusli. Sebaiknya kawan-kawan yang tempat buka kameranya biar kita saling menatap, saling mengenal satu sama lain. Iya, buka ini videonya ya. Sebenarnya kalau pelajarannya sih kita jangan terlalu terfokus di situ. Kita terfokus dulu untuk saling mengenal satu sama lain. Iya, boleh. Bicara lebih santai sehingga banyak hal yang bisa kita bicarakan gitu. Iya, betul. Sesinya sesi santai ya, ngobrol bareng ya.
Yang jelasnya begini, Pak Sudirman. Ya, Dari pengalaman saya keliling hampir 20 provinsi di masa pandemi, saya lihat teman-teman yang cenderung terus berjalan itu menemukan celah sempitnya untuk lolos dari kesulitan pandemi ini. ya betul. Dengan begitu ternyata banyak sektor lain yang bergerak yang kita tidak duga-duga gitu. Ya, Sehingga sebenarnya kalau kita kreatif di masa ini, justru masa-masa ini sebenarnya adalah masa di mana kita bisa melaju lebih cepat dari yang lain. betul. Makanya kan kemarin pertemuan itu saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa coba Anda perhatikan, hampir 250 juta orang melambatkan kendaraannya dan sebagian besar juga sehingga di pit stop. Ya, Nah, kalau kondisinya seperti itu, sama dengan saya misalnya ke beberapa provinsi, akhirnya saya melaju dengan hambatan yang begitu sedikit karena tidak banyak saingan saya di jalan. ya, Nah, logikanya sederhana seperti itu. Jadi tetap ada peluangnya. Misalnya saya ke Bogor, ada teman yang kemudian omset botolnya naik 400%. Kadang dia menjual satu kontainer itu botol untuk ikan cupang. Ada misalnya kawan yang ada di Tasikmalaya yang kemudian produksi trainingnya itu luar biasa banyak karena penjualan online-nya naik secara pesat. ya, Jadi sebenarnya kalau kita mengambil celah sempitnya, maka peluangnya itu sangat besar. Yang sekarang kita butuhkan sebenarnya Pak Saudara, kawan-kawan sebenarnya, bagaimana kita saling berkomunikasi, membuka peluang satu sama lain, melihat kan kita ini dari beberapa daerah. Orang-orang reseller itu berjuang mati-matian untuk mendapat informasi daerah per daerah. Kita ini sudah terkoneksi secara kebetulan, secara masif di seluruh daerah. Apa salahnya kita saling memberi informasi tentang apa yang terjadi di daerah kita, apa peluang yang ada di sana, apa pasar yang dibutuhkan di wilayah. Misalnya sini, di Sulawesi Selatan misalnya ini. Hampir semua barang produksi yang ada di Jawa itu dimakan habis di Sulawesi. Hampir seluruh Indonesia Timur itu tidak ada produksi. Tapi di Indonesia Timur itu produksinya itu pada sumber daya alam. Misalnya beberapa daerah di Sulawesi Selatan ini bisa panen bawang kapanpun, walaupun musim hujan masih bisa panen bawang. Dan kapasitasnya ratusan ton. Artinya kalau kita tersambung sama satu dengan yang lain, banyak hal yang kemarin-kemarin itu tidak jadi peluang, menjadi peluang di mata teman-teman. Misalnya begini, begitu saya keliling ke seluruh Pulau Jawa, begitu saya balik, kawan-kawan itu meminta informasi kepada saya dan bahkan beberapa orang ini sekarang, begitu pas selesai pandemi mau ikut saya untuk ke tempat produksi itu untuk mereka jual di Timur Indonesia. Bang Rusli, mohon maaf, saya selak dulu. Ada gak kemungkinan, misalnya Bang Rusli kan terkenal sebagai pedagang ya, jualan pakaian segala macam gitu ya, yang sudah berhasil. Ada gak kemungkinan teman yang misalnya punya uang tapi dia nggak mau pusing, dia masih bekerja, dia kan mungkin udah nyaman dengan kerja gaji 20 juta, 30 juta, tapi uangnya itu bisa lebih bekerja keras sehingga bisa dia mungkin berbuat banyak, bisa berinfak lebih besar. Nah, bisa nggak Bang Rusli itu juga membuka peluang bekerja sama atau berinvestasi di tempat usahanya Bang Rusli? Saya kira begini Bang, kalau itu tidak semudah itu. Artinya kan begini, lebih baik kawan-kawan itu mengambil kerjasama di tempat yang mereka punya controlling di situ.
resikonya tinggi ke saya kalau Hmm. ke saya. Hmm. Betul, karena Anda tidak mengerti bisnis saya. Nanti kalau ada problem, Hmm. itu juga bermasalah. Hmm. Nah, lebih baik Anda berinvestasi kepada tempat-tempat yang Anda bisa controlling. Di masa pandemi ini, Hmm. kalau kita berhitung, hampir semua kawan-kawan saya yang berinvestasi di sini, mereka masih banyak mendapatkan nilai investasi di atas 3,5 sampai 10% per bulan. Contohnya begini Bang, teman saya tadi, barusan tadi di kafe di saya ketemu, mereka kerjanya apa Bang? Mereka cuma siapkan 200 juta, dia membeli gabah dari petani dan mereka membeli langsung. Dan itu mereka bisa dapat selisih 7% untuk dibawa ke pabrik. Dan itu putarannya cepat. Dan 7% di masa pandemi itu luar biasa. Ya, begini Bang maksudnya. Tapi kan itu dia punya modal dan melakukan sendiri kan. Jadi menjalankan usaha, dia membeli gabah, dia sendiri membeli gabah, terus dia melempar ke pabrik, itu kan jalan juga. Nah, bisa juga kan misalnya orang yang sudah menjalani usaha tersebut, ada orang pengen ikut bareng nimbrung tapi dalam bentuk dana, tapi dia nggak terlibat, malah dalam artian hanya menitipkan dana ke orang tersebut, misalnya kayak ke Bang Rusli atau ke saya atau ke mana saja yang bisa dipercaya gitu loh Bang. Maksudnya Bisa seperti Bang. itu. Bisa, tapi nilainya itu di antara kalau investor baru antara 2,5% sampai 6% biasanya orang mau bagi hasil. Kalau usahanya sudah berjalan lama, itu biasanya orang cuma ngasih 2,5%. Santara punyanya Mardigu itu cuma 2%. Coba Santara. Tapi gini Bang, itu cuma dikasih. Kalau misalnya ditentukan dari awal bagi hasilnya to fix, itu kan biasanya jatuhnya kan kita bukannya ini. Bukan fix, bukan. Perkiraannya. Saya tidak berbicara. Ini biasanya alurnya akan sampai di situ di angka rata-rata itu 3,5%. Kira-kira kisarannya ya, kisarannya ya. Iya. Baik. Karena maaf Bang, itu 10% orang nggak bagi. Ya. Tapi juga kalau ada investor yang kemudian mengatakan, wah kita dapat 30% per bulan, insya Allah kemungkinan besar bohong. Betul. Ya, nggak, kalau saya berprinsip begini Bang, saya tuh pengen berbagi kepada orang, saya nggak mau sendirian, supaya perkembangannya lebih cepat. Bisa jadi kalau saya mau buka sendiri bisa, cuman perkembangan misalnya sebulan saya mampunya misalnya hanya 2 tempat. Mungkin dengan bekerja sama bisa langsung 10 tempat. Itu maksud saya Bang. Walaupun mungkin margin buat saya sendiri nggak besar. Gitu loh Bang maksudnya. Itu tergantung jenis bisnisnya. Ya, kalau benar. jenis bisnis kayak yang selain itu faktor kalinya memang harus dipercepat, dan ini kan juga momentum itu lagi naik daun karena banyak orang yang sakit. Baik Bang, terima kasih banyak masukannya Bang. Ya, kapan-kapan kalau ada bisnis baru kasih kabar ke teman-teman supaya teman-teman bisa patungan bareng ke Abang gitu loh. Kita udah sering gagal di situ Bang, tahu Bang. Kita berbaik dalam hal usaha. Baik. Sama, kita berselisih karena perjanjian kita kurang bagus dan ekspektasi kita terlalu besar. Betul. Ya, kita ke kawan, cara cari mengeksekusi peluang itu jadi uang. Misalnya aku punya loh teman yang importir sepatu. Mungkin ada di Jawa Timur mau jual sepatu. Misalnya teman saya yang saya kasih itu ya Ken Dedes Cibaduyut di Malang, saya kasih link untuk jual sepatu. Sekarang jualan sepatunya 8 juta satu hari. Dengan keuntungan sekitar 30% dari omset. Itu aja yang kita sambung. Yang penting kawan ini bersungguh-sungguh. Iya. Jadi apa menyambungkan link ya Bang ya? Dengan silaturahim ya. Bicara retail ya. Iya. Mau menyambungkan kawan-kawan dari produsen langsung
ke user langsung sehingga kawan di bawah itu bisa bersaing. Jadi saya Betul, berharap betul. Betul, kelompok betul. tidak Iya, ada lagi istilah makelar, kita di tengah iya, yang iya, iya. kawan-kawan untuk bersaing di hulunya. Baik, baik, baik. Hulunya, Nah, maksudnya begitu. baik, baik. Terima kasih banyak, Bang. Nih, kita juga teman-teman nih, Bang Rusli, ini apa namanya, bisa membantu teman-teman yang mau buka usaha, khususnya untuk jualan-jualan produk-produk misalnya garment kah, pakaian kah, atau apalah jenisnya. Bisa Contoh, hubungin Bang Rusli, biasanya dia tahu tempatnya yang paling murah itu. contoh, contoh sederhananya gini, Bang. Iya. Celana dalam laki-laki yang boxer itu kan biasanya dijual di online 153. Hmm. Modal importir itu di bawah 10.000. Iya, 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 iya. 10.000 Baik. lah. Berarti HPP-nya itu 30.000 untuk 3 biji. 30.000 untuk 3 biji. Tapi orang online marketing itu biasanya jual 150. Paling rendah di angka 99.000. Kalau di offline itu masih bisa dijual 100.000. Kenapa? Karena dari 100.000 untuk apa tuh, Bang? Untuk satu pasang atau pasang. 2 pasang? Enggak, begini dulu. Kalau online marketing, Hmm. biasanya orang jual 3 100.000. Ya, 300.000. Offline itu 3 60.000, tapi untungnya itu masih 100% loh, Bang. Oh. 100%. Kenapa Ya, ya, bisa ya. 100%, Bang? Kenapa? Karena kita sambungkan produsen langsung ke end user. Ah, Kulakan, reseller itu tidak ada di situ. ya, Sehingga ya, ya, ya. betul-betul bisa bersaing secara dengan modal 10-20 juta itu bisa berpenghasilan 5 sampai 10 juta sebulan. Ya, berarti dengan kata lain teman-teman yang mau mulai jualan bisa langsung menghubungi Bang Rusli karena dia tahu langsung produsernya langsung nih. Bisa begini. Boleh bisa begini, Bang. Iya. Training itu aku masih dapat training pendek untuk biasa dipakai sepak bola anak-anak orang kampung itu harganya 8.000 9.000. Iya, iya, iya. Baik, Bang, terima kasih banyak, Bang ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau ini silakan kontak Bang Rusli kalau yang mau mulai buka jualan seperti pedagang-pedagang yang ada di BKT kalau di Jakarta tuh ya. Karena Bang, dia ini tahu lobangnya. Tahu Saya- lobangnya harga yang paling murah di mana. saya tidak mau begitu sebenarnya. Saya maunya begini. Ayolah kita explore semua daerah kita. Kita informasi. Nah, jangan juga ada kawan yang hanya mau dapat informasi tapi tidak kemudian informasi itu berujung pada eksekusi. Ya, baik, baik, Bang. Intinya Oke, ini mungkin ada teman yang lain yang ya, silakan, Bang. ini ingin Ada saya lagi, Bang? sampaikan, Bang, bahwa pasar di wilayah tengah itu hilang. Yang ada itu yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Pasar di tengah itu hilang. Baik, baik, baik. Jadi banyak yang ekonomi menengah itu banyak yang hilang, Bang ya. Justru yang bertahan di menengah yang bawah atau yang di atas kalian ya. Oke, terima kasih Bang atas informasinya dan masukannya Bang buat kita semua. Mungkin ada yang lain lagi yang mau menanyakan atau mau memberikan tanggapan, silakan. Jadi, silakan Bang Romi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke kesempatannya. For PABI, Forum Pengusaha Arah Baru Indonesia juga terima kasih. Suara saya kedengaran Pak Dirman dan yang lain? Dengaran, jelas. Dengaran jelas. Baik, terima kasih semuanya. Saya ingin bertanya sedikit saja Pak Dirman. Dari beberapa hal yang dipaparkan oleh Pak Dirman itu sifatnya mungkin teoritis gitu ya. Sifatnya teoritis. Nah, artinya tetapi teoritis, teknis dan lain sebagainya. Tapi mungkin mayoritas orang kita tuh kebanyakan harus bisa merubah mindset mereka, mental mereka. Nah, ini yang kadang sulit karena memang mereka tuh biasa di comfort zone atau di zona yang nyaman, biasa kerja kantoran, biasa mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulan, tiba-tiba harus merubah mindset menjadi
wirausahawan, kira-kira begitu, di mana tidak terbayang sebetulnya, belum resikonya, penghasilannya berapa dan lain sebagainya. Nah, jadi maksudnya mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar merubah mindset, merubah cara pandang, merubah sikap mental mereka yang tidak lagi berada di zona nyaman itu tadi. Satu itu. Yang kedua, apa namanya? Pak Dirman tadi mengatakan bahwa investasi saat pandemi ini cocok untuk buat mereka yang masih bekerja. Sementara di saat kondisi pandemi kayak begini, banyak gelombang PHK besar-besaran, banyak orang yang sudah resign, banyak orang yang sudah tidak bekerja, gitu. Justru banyak yang tidak bekerja. Nah, ini merupakan masalah tersendiri, gitu. Jadi tidak lagi orang bekerja, gitu. Mungkin tadi ada tawaran dari Pak Dirman, ya udah silakan kerja. Nah, ini yang berbeda. Biasa orang kerja kantoran disuruh nyentong bubur. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang beda gitu. Jadi mungkin nggak semua orang mau untuk terjun lah. Gitu. Barangkali itu aja Pak. Gitu aja Pak Dirman. Terima kasih. Salam kenal buat semuanya. Semoga sehat-sehat selalu buat semua kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rohmi atas pertanyaannya. Ya, memang apa yang dikatakan Bang Rohmi itu benar. Karena memang dia biasa dia di zona yang nyaman pada saat dia di PHK dia nggak siap mentalnya. Oleh karena itu kita sarankan memang dia kalau misalnya pada saat masih bekerja, dia mulailah berinvestasi walaupun sedikit, mumpung masih bekerja. Jadi sehingga dia pada saat kejadian kena PHK atau apa dia udah siap. Ya seperti contoh ya, kakak ipar saya itu dia punya penghasilan besar per bulan 50 jutaan. Ya sampai 100 jutaan pada saat dia bekerja ya, tapi memang jauh-jauh hari dia sudah berinvestasi. Kebetulan memang ketemu jodoh sama orang yang dipercaya. Yang percaya itu yaitu kebetulan saya sendiri yang dipercaya. Karena memang biasanya keluarga itu lebih dekat, lebih tahu sifat-sifat keluarganya. Jadi cari orang yang terdekat dulu. Ya, jadi seorang terdekat itu dan dia punya usaha dan bisa dipercaya karena kita tahu kesehariannya dia, gitu ya. Sehingga kakak itu menginvestasikan uang ke saya. Dan alhamdulillah pada saat dia ibaratnya pada saat dia nggak bekerja, dia masih dapat penghasilan passive income sampai sekarang. Begitu. Walaupun dia mulai sedikit-sedikit lama-lama dia jadi banyak. Dan dia ikut setiap saya buka usaha dia ikut langsung berinvestasi. Mulai tahun 2000 dia sudah ikut berinvestasi. Jadi dia ikut berinvestasi sampai sekarang sudah ikut sama saya 21 tahun. Pada saat saya buka kursus, dia ikut berinvestasi. Pada saat buka sekolah, dia ikut berinvestasi. Mudah-mudahan selanjutnya mau buka bubur, dia juga ikut berinvestasi. Ya itu ya. Nah itu Mbak ibarat kata seperti itu. Nah kalau untuk orang yang misalnya biasa bekerja mau nggak mau dengan keadaan yang terpaksa, dia juga mulai harus terjun. Ya mungkin kalau habis PHK dia masih ada tabungan. Ya dengan tabungan itu dia ikut bareng. Ya bareng buka usaha bareng atau investasi sekaligus dia bekerja. Contoh saya bilang kemarin kan saya biasa jadi dosen. Gaji saya 5 juta waktu tahun 2000. Tiba-tiba saya harus memutuskan berhenti bekerja. Ikut bergabung ke teman saya yang kerja di kursus dengan gaji hanya 1.250.000. Tapi saya sekaligus berinvestasi. Ya, naruh uang. Jadi sekaligus saya punya misi, yaitu misinya apa? Suatu saat saya bisa buka usaha seperti ini karena sebagai karyawan tidak selamanya juga aman. Ya karena ya bisa juga persaingan atau umur kita segala macam gitu ya. Nah, akhirnya saya pengen mendapatkan penghasilan besar dengan cara kerja dengan teman saya dengan di kursus tersebut sekaligus berinvestasi. Ya alhamdulillah pada saat 6 bulan itu saya udah menimba ilmu, saya buka sendiri. Hasilnya luar biasa. Saya sendiri mendapatkan penghasilan dari satu cabang 10 juta, benar. Ya. Jadi 10 juta dari satu cabang, bahkan saya buka sampai 4 cabang waktu itu. Ya.
Dan itu dengan metode kerjasama dan bagi hasil. Waktu saya buka kursus, saya juga menawarkan kerjasama ke saudara-saudara. Karena waktu itu modalnya cukup besar, buka kursus 100 juta. Sedangkan saya punya uang pribadi hanya 25 juta. Patunganlah dengan saudara saya, dengan bapak saya, segala macam patungan. Ya, bagi hasil 50-50. Ya alhamdulillah kursus itu tiap bulannya bagi hasilnya 10 juta. Saya dapat gaji sebagai manajer pengelola dapat 3 juta, terus dapat bagi hasil sebagai pengelola 50%, yaitu 5 juta. Terus saya punya saham di investasi modal 25 juta, berarti dapat lagi saya 1.250.000. Jadi saya dapat double-double, sebagai pekerja dapat, sebagai pengelola dapat, sebagai investor dapat. Gitu. Jadi double-double. Nah, itulah perlu dipikirkan seperti itu ya. Nah, caranya apa? Ya ikut bekerja, misalnya kayak Bang Romi nih. Bang Romi misalnya aktivitasnya sudah kurang umpamanya. Contoh sudah tidak ada kerjaan di kantor. Kebetulan Bang Romi hanya punya tenaga, ya udah ikut kerja dulu aja sambil menunggu kemampuan kita mumpuni. Pada saat kita mumpuni, kita menawarkan ke saudara. Begitu waktu lagi saya punya kemampuan, saya menawarkan ke bapak saya, ke ipar saya, ke saudara saya untuk membuka usaha kursus sehingga kita patungan gitu loh. Jadi pada saat kita punya kemampuan, ilmunya lengkap, misalnya yang sederhana aja ya. Misalnya buka yang tadi saya bilang bubur ayam kah, mie ayam kah, atau bakso kah, apakah. Kita kerja dulu aja di situ. Orang mau melihat kita terserah, yang penting kita halal ya kan. Justru kita mulia pada saat kita bekerja daripada kita tidak melakukan apa-apa. Toh lagi kondisi begini, sulit mencari pekerjaan, apalagi umur. Ya kan? Misalnya pada saat kita di PHK, umur kita sudah 45, itu mencari pekerjaan yang baru otomatis susah. Ya, untuk kita dapatkan. Ya mau nggak mau kerja apa aja dulu. Yaitu bantunya apa? Bantu cuci piring. Nah, kalau kita sukanya bengkel, betulin motor ya kerja di bengkel, bantu-bantuin kek. Ya, bantu-bantuin orang di bengkel kek sampai kita ahli menjadi montir. Pada saat kita ahli, kita nawarkan ke saudara-saudara kita yang punya uang, saya ini punya keahlian. Punya keahlian montir, pengen buka bengkel, modalnya sekian. Kerjasamanya begini, bagi hasilnya begini. Gitu. Sehingga mereka, oh iya percaya dia udah jago. Seperti saya, waktu lagi saya udah jago, ngajar sudah teruji, kemampuan ngajar bagus, marketing ngerti, semua udah ngerti. Pada saat saya tawarkan proposal kerjasama dengan keluarga besar saya, mereka langsung sepakat mendukung karena dia tahu kemampuan saya gimana, kejujuran saya gimana. Jadi pada saat mengajukan proposal, mereka langsung mengiyakan. Ya alhamdulillah berjalan selama 20 tahun dan berkembang sampai 44 cabang. Franchise seperti itu Bang Romi. Ya mau nggak mau harus bekerja di bidang tersebut. Ya, kayak tadi Bang Rusli nih, pengen seperti ke Bang Rusli. Ini jadi asistennya Bang Rusli aja. Ingat nggak ada partai anggota legislatif yang dari Partai Demokrat yang jadi kaya raya tuh orang Betawi yang di Tanjung Priok, siapa namanya? Oh iya tahu ya, Sultan juga tuh. Ah itu Sultan tuh kan awalnya dia kan supir, ya kan? Namanya saya lupa ya. Awalnya dia supir menganterin bosnya pada saat setiap penagihan dia kan waktu itu usaha apa namanya jual minyak ya. Mungkin bensin apa pokoknya minyak bumi lah ya. Nah, dia biasanya mengirim minyak ke kapal-kapal atau apa gitu di Tanjung Priok itu. Jadi menjual solar kepada kapal-kapal. Nah, setiap penagihan tuh dia ngikut nganterin. Penagihan, oh berarti pelanggannya dia tahu semua. Jadi dia tahu pelanggannya semua, terus cara bosnya bernegosiasi dia liatin. Ya kan? Dia liatin bagaimana bernegosiasi. Suatu saat bosnya sakit atau gimana, suruh dia yang nagih. Gitu kan. Jadi dialah dipercaya untuk bagian penagihan segala macam. Akhirnya kan dia belajar jualan solar kepada kapal-kapal di Tanjung Priok segala macam. Nah kebetulan pada saat bosnya udah meninggal, dia yang gantiin gitu loh. Ya, jadi sehingga dia menjadi Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni, benar. Benar Bang Sahroni. Nah itu ceritanya seperti itu. Nah, kan awalnya dia bekerja.
Ketua Ferrari Indonesia. Tuh nih, Masya Allah. Nah itu jadi Sultan Ahmad Saroni itu kan awalnya bekerja sebagai supir. Waktu itu kalau nggak salah bosnya tuh mabok atau kalau nggak salah, sehingga mabok dia nggak bisa ya karena dia bosnya mabok, jadi dia yang disuruh untuk jalan. Akhirnya dia tahu semua, dia tahu lubang-lubangnya pada saat dia buka usaha, pada saat dia bosnya tidak bisa melanjutkan usaha itu atau gimana sehingga dia bisa ambil semua customernya. Jadi udah tahu lubangnya gitu loh Bang, ya. Udah tahu lubangnya, udah tahu ininya segala macam. Nah seperti itu, usaha itu diawali dari situ. Saya misalnya buka sekolah kursus sekolah SDIT. Awalnya saya kan kerjasama. Karena saya nggak ngerti buka sekolah SDIT secara formal. Saya biasa buka kursus, nggak ngerti buka SD itu. Nah awalnya kerjasama, sudah berjalan. Saya ikut terlibat, cuman kemampuan saya waktu itu kemampuan marketing. Jadi saya bantu marketing. Tapi untuk perizinan segala macam, kurikulum saya nggak ngerti. Akhirnya dalam perjalanannya belajar. Karena saya ikut terlibat, walaupun sebagai investor, tapi bekerja juga. Ya dia bekerja digaji sebagai tenaga marketing, awalnya digaji 2 juta. Ya jalanin aja, toh saya investor. Toh saya punya usaha kursus yang bisa ditinggal. Kursus bahasa Inggris saya bisa tinggal waktu itu. Sehingga saya menyelami usaha baru, yaitu mengelola sekolah. Seperti itu Bang, modalnya seperti itu aja. Oke Bang? Baik, makasih Pak Dirman, Oke, makasih. sama-sama. Makasih. Bang Romi, mudah-mudahan ada masukannya seperti itu. Baik, Ya kalau makasih. misalnya Bang Romi mau gabung, boleh kerja dulu aja. Bagian penagihan uang bagian penagihan apa kayak. Baik, makasih. Makasih host, dilanjut. Izin menyapa Pak Kus Silakan Rinaldi. yang lainnya silakan. Pak Kus Rinaldi, apa kabar Pak? Ada Pak Kus Rinaldi. Baik, silakan lanjut Bang Romi. Silakan. Bang Gus. Ada yang mau ditanyakan? Dari Aceh, apa kabar? Masya Allah, dari Aceh, ada yang dari Aceh. Siapa Bang? Pak Alid Sabit. Tuh. Pak Ali Sabit. Masya Allah. Pak Ali Sabit, gimana sehat Pak Ali Sabit? Heruli tuh, Pak Heruli dari Aceh itu, Pak Heruli. Pak Heruli dari Aceh juga, dekat dengan Ustadz Rehan dong sana ya. Pak Alid Sabit. Tidak mendengar beliau. Oke, dengar ya. Baik. Bang Gus ada pertanyaan atau yang lainnya silakan. Bang, ini menyimak dengan ini serius. Lanjutkan. Dengan serius sambil tiduran. Silakan. Ketahuan. Nih Bang Gus mana tahu dia tabungannya banyak, mana tahu dia mau berinvestasi juga. Kita bicara di darat saja nanti. Kawan-kawan semua yang ada di grup ini, saya berharap kita coba mulai mengamati sekitar kita, potensi daerah kita itu seperti apa. Nanti kita akan saling berbagi. Iya betul. Misalnya misalnya kebetulan kawan-kawan Indonesia Timur, mulai saya berbagi misalnya di mana ekspedisi yang bagus untuk barang Anda, sumber barangnya dari mana. Begitu juga kawan-kawan yang ada di mana gitu. Misalnya di Jakarta kan peluang yang paling banyak sebenarnya. Di luar Jawa itu pasar yang penting gitu. Kan itu kita bisa saling menginformasikan gitu satu sama lain. Betul Bang. Misalnya saya begini, ada nggak kawan-kawan yang mau investasi ke Makassar? Aku pertemukan orangnya langsung dan saya tidak usah masuk di situ. Sehingga itu lebih enak lagi antum bekerja sama dengan orang itu langsung. Baik. Saling menyapa, kalau kita datang saling menyapa, sehingga kita bisa ngopi bareng. Kalau kita sudah bisa ngopi bareng, banyak hal yang kita bisa bicarakan. Baik. Setuju sekali Bang Rusli. Kadang-kadang pasar di daerah itu sebenarnya sumber produksi kan ada di Jakarta. Ada kawan kan Bang Rusli juga tahu, ada kawan jualan di Kalimantan. Ya harganya lumayan, dia belanjanya di Jakarta.
ya, atau ada kawan yang di Papua belanja di Jakarta. Ada teman kayak saya tuh, dia produksi tempe di Papua. Waktu itu saya kerja di Saya Freeport. tinggal di Makassar. Oh, Bos, saya tinggal di Makassar. Tapi maulah bertarung dengan orang Jakarta. Mana sumber sedikit lah. Misalnya kan orang-orang daerah itu, Pak Sudirman tidak tahu sumber barang di Jakarta itu di mana sih? Oh iya betul. Iya Mereka iya cuma iya. tahunya Tanah Abang. Jadinya Tanah Abang doang emang ya. Pada Tanah Abang itu mereka belanjanya di Blok A, Blok B saja. Nah, Padahal itu sudah naik harga di situ kan. iya iya benar benar. Nggak langsung ke Tidak tahu produsernya pasar ya. kaos itu jam berapa. Ada Iya namanya iya. pasar kaosnya hari Senin Kamis. Hmm. Lain lagi dengan karakter Pasar Senin, lain lagi karakter Jatinegara, lain lagi karakternya ASMK, lain Iya lagi iya. karakternya pasar Jembatan 5. Iya 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 iya. Iya. Kalau kalau misalnya yang retail ya, kalau barang-barang ini kita sampaikan langsung kepada kawan-kawan yang menjual retail di daerah, saya kira itu dua step itu dia hilangkan. Distributor, reseller, kemudian langsung ke user. Ini nanti barangnya dari langsung produsen langsung ke end user. Dikirim langsung Bang ya. Dapat. Jadi ya kawan yang di Jakarta nyariin barang sumber barangnya di daerah tinggal terima ya. Tinggal dikirim ya. Halo. Yo. Iya makanya setiap daerah di kota besar tuh pasti pengusahanya rata-rata orang Tionghoa. Misalnya Ya. kan di Jawa Tengah, Bang. Hmm. Kawan-kawan itu sudah mulai mencari di mana sih produsen batik itu. Di mana batik yang paling murah. Souvenir yang paling murah di mana. Ya, betul. Investasi. Boleh jadi misalnya ada nanti daerah yang menjual souvenir, boleh jadi disambungkan langsung di situ. Iya, iya, iya. Atau ada kawan-kawan yang produsen yang butuh pasar se-Indonesia, kan kita bisa sambungkan. Betul, betul, Pak. Saya berharap sekali grup-grup ini tidak ada lagi yang menjadi maklar. Iya, betul. Amin. Ini maklar kebaikan, menyambungkan orang dengan orang yang lain. Gitu. Iya, iya, iya. Itu yang nanti Pak Rusli kalau ke Jakarta ini ya siap anterin orang-orang yang mau belanja langsung ke produsernya ya. Ide saya begini Pak, ide saya begini, kalau nanti ada satu waktu kita ketemu semua, kita bikin tour ke pasar-pasar grosir. Mantap. Sekalian ada persyaratannya duit sekalian supaya kita bisa menyelami langsung itu, Anda bisa berinteraksi langsung, ambil kontaknya langsung, jualan langsung. Siap, siap Bang. Itu peluang ya. Baik Bang. Nah, perlu diingat juga di pandemi ini kita juga harus jeli usaha apa yang kira-kira yang berjalan. Ya. Sekarang kemarin juga saya punya punya wali murid yang dia minta keringanan bayaran karena penjualan di tokonya dia berkurang. Dia punya toko di Tamrin City. Ya, jadi sehingga sepinya minta ampun. Ada yang, Bang, bagaimana mengkelompokkan kawan-kawan yang ingin retail yang hanya punya modal 20 juta, 30 juta. Buat mereka. Ya. Baik, baik, baik. Yang ingin pengembangan. Jadi lebih baik kita saling berkomunikasi dengan cara begitu dulu daripada kita mau bikin organisasi, ada yang di panggung, ada yang saya kira itu sudah kita bisa dapatnya di tempat lain lah. Tapi saling berbagi belum tentu kita bisa didapat. Baik, Bang, baik, Bang. Nah, kalau saya sih kepengennya setiap teman kita yang sudah punya usaha dan maju, dia bisa juga menawarkan kerjasamanya, ya. Ya, misalnya di sini ada teman kita yang misalnya tukang jualan obat, ya di Matraman adanya ketua DPC Matraman tuh namanya Pak Hendra Jalal. Nah, dia distributor untuk pasar pramuka dia. Justru dia distributor untuk pasar pramuka. Ya, jadi sehingga pada apa yang bisa disinergikan selama ini dia sukses di usaha tersebut.
Kadang-kadang dia perlu modal, gitu kan, tambahan karena dia punya proyek di pemerintahannya, dapat beberapa proyek dan kesulitan keuangan. Nah, bisa juga dengan kerjasama. Contoh, kemarin ada saya punya pengurus yayasan, dia kebetulan mensuplai kebutuhan di DKI, pemerintahan DKI, Pemda DKI. Nah, kebetulan kebutuhan Pemda DKI dia kekurangan modal. Kebetulan kita ada modal di yayasan, ada uang dana nganggur, misalnya ada dana nganggur 1,5 M. Dia pinjam 500 juta dengan sistem bagi hasil. Nah, seperti itu, ya. Nah, bisa itu juga kan kalau ada peluang-peluang seperti itu bisa ditawarkan ke teman-teman kita. Bang Firman, Iya. yang begitu sangat diperlukan orang daerah loh. Misalnya tadi itu Bapak bilang dia punya link toko obat. Orang daerah sangat perlu loh. Ya, mungkin jadi bukan bisnisnya, tapi pasti kalau orang terlibat di bisnis itu dia tahu linknya semua. Betul. Tinggalnya dia begini, Bang, yang jual toko obat di Pramuka yang paling bagus dan orangnya jujur yang mana gitu. Itu kan kalau misalnya kita tidak disampaikan orang yang lebih mengerti pasar, boleh jadi itu trial errornya terlalu banyak dan lama sekali baru kita dapatkan lubangnya. Tapi kalau kita mendapatkan orang yang menunjukkan tempat itu secara baik, itu bisa. Misalnya begini, dulu maaf ya, karena saya dulu bendahara Gempro, ada beberapa rombongan yang saya bawa ke toko souvenir. Dan alhamdulillah beberapa dari mereka itu sekarang buka toko souvenir di daerahnya. Ada kawan dari Jawa Timur yang dari Malang, saya bawa ke tempat sepatu. Sekarang jauh lebih besar penjualan sepatunya dari saya. Ya, kalau gitu Abang bikin tur lah. Kita ikut. Kapan? Jangan nggak tahu sih. Kita ikut ya Abang deh, ikut tur. Ya. Sekarang Abang posisinya ada di mana nih? Lagi di Makassar lagi. Wah, balik lagi di pulang kampung ya. Kayaknya baru minggu lalu mau disentul. Udah balik lagi ke pasar. Baik. Nanti kalau Abang mau ngadain tur ya, misalnya ke tempat-tempat yang mana, tolong beritahu kita Bang ya. Biar teman-teman yang lain biar tahu lubangnya. Kawan-kawan juga yang punya usulan seperti apa, kita dengar juga kawan-kawan dari daerah lain. Silakan kawan yang lain, silakan. Ya, kita kita buka sampai jam 10 di sini ya. Ayo kawan lain silakan Pak, atau masukan atau mau bertanya silakan. Oke. Silakan perkenalkan diri dulu nih, kita kayaknya belum kenal nih. Oke, siap. Saya Lutfi ini dari Depok. Bang Lutfi dari Depok ya. Silakan Bang Lutfi. Produk saya obat herbal, tapi obat untuk luka. Produknya ya. Pak Sudirman yang kemarin Yang kemarin. Oh, antum enggak ikut ya di Bogor ya? Nggak ikut dia, nggak ikut. Oh, nggak ikut ya. Nah, forum ini forum pengusaha. Ya. Jadi mungkin kalau bicara dengan para pengusaha itu rada ribet nih, karena kepentingannya banyak. Beda-beda, ya kan? Ada mungkin ya kepentingannya atau keperluannya itu linknya. Dia punya produk tapi nggak punya link. Ada juga yang punya link tapi nggak punya modal. Ada juga yang punya modal, punya link tapi nggak punya kemampuan manajemen. Jadi persoalannya adalah persoalan posisinya di mana? Khas masing-masing. Jadi kita nggak bisa sepertinya mengedepankan sesuai dengan kepentingan kita. Atau sesuai dengan hanya saya perlu ini, mungkin teman-teman yang lain sangat berbeda kepentingannya. Jadi di forum ini mungkin saya setuju dengan Bang Rusli itu bahwa ayo kita buka, gitu kan? Apa yang kita punya? Apa yang kita punya, apa yang kita butuhkan? Dan sehingga grup ini akan kolaborasinya adalah saling memperkuat. Bagus. Ya kan? Betul. Jadi semua yang ada di grup ini pada akhirnya akan
bersemangat karena mereka akan mengemukakan kebutuhannya dan menyampaikan apa yang dia punya. Iya, betul. Bukan hanya mendengarkan. Iya, Kalau iya. mendengarkan, dia boring lah. Itu tadi ada yang bilang nih teori gitu kan, teori buat Iya. dia. Iya, iya. Tapi sisi yang lain, orang yang lain perlu teori itu. Iya, betul. Ya kan? Tapi buat yang lain lagi, bosen gue dengan teori kayak gitu. Iya, iya. Banyak di tempat lain kok. Artinya kebutuhan kita sangat berbeda-beda. Iya. Masing-masing orang. Iya. Ya kan? Nah, Jadi kalau nggak- keinginan Bang Lutfi gimana? Ya, keinginan saya beda lagi dengan yang Ah. mungkin yang lain gitu kan. Iya. Kalau saya saat ini, terus terang produk saya memang masih kecil karena link saya memang belum besar karena saya launchingnya di masa pandemi. Market saya itu masih market online. Iya. Nah, jadi kalau Bang Dirman bilang tadi ada teman kita yang nguasain jaringan obat, itu saya tertarik sekali itu. Sambungkan saya dengan dia kan gitu kan. Siap. Nah itu, jadi saya tertarik dengan itu mungkin jauh lebih tertarik daripada kita bicara teorinya. Bagus. Iya kan? Iya. Perluasan pasar ke Indonesia Timur mungkin ada Bang Rusli nanti gitu kan. Iya. Nah, itu kepentingan saya mungkin gitu kan. Tapi kepentingan yang lain bisa jadi berbeda. Saya perlu mungkin yang lain, saya perlu cari alternatif bahan baku yang lebih murah. Iya. Di mana kan gitu kan? Iya. Nah itu, jadi menurut saya forum ini, grup ini adalah grup yang saling berbagi, saling mendengarkan, dan saling terbuka satu dengan yang lain. Baik. Terima kasih banyak Bang Lutfi. Udah ini bisa ditangkap. Intinya seperti itu, Bang Lutfi sampaikan spesifikasinya itu penting. Karena kalau forum-forum misalnya coach apa semua itu bisa kita dapatkan di channel-channel lain. Betul. Membagi link, saling menguatkan, itu forum itu sangat sedikit. Itu dia. Gitu. Misalnya Pak Lutfi mau ke Makassar, saya harus bisa nggak kita ngobrol ngopi, saya jemput di bandara, itu jauh lebih bagus ketimbang mendengar teori. Kalau teori yang lain bisa dapatkan yang lain. Tapi kalau antum datang ke Makassar, ada temannya ngobrol, dikasih jalannya, itu jauh lebih memudahkan kita semua sebenarnya. Dan lebih konkret itu bicara bisnisnya. Itu. Pak Sudirman kok di-mute anunya? Ya, terus Bang Lutfi terima kasih ya. Ininya masukannya nanti kalau misalnya ini saya japri nomor telepon tersebut ya. Dia bisa dihubungkan dengan Bang Hendra Jalal, pengusaha obat, distributor obat di Pasar Pramuka. Basri, tolong dicatat semua yang ikut. Kalau bisa dijapri semua apa kegiatannya sehingga kita database-nya nanti itu ketahuan dengan baik. Ini kerjaannya Bang Khairul nih. Bang Khairul banyak gitu. Kalau tidur kali. Ayo selanjutnya lain ya silakan. Mulai rame nih. Selamat datang Bang Rio. Nah, Bang Rio nih tukang apa ya dia ya? Tukang bubur. Dia punya pesantren Bang Rio. Ya. Enggak, bukan punya saya. Tukang markot. Oh iya, terus sama itu tukang bikin apa cetak-cetak kartu nih biasanya, kartu sembako kah, kartu tol kah, kartu apa ya? ID card kah gitu ya. Yang saya tahu itu silakan Bang Rio, apa yang bisa dikenalkan Bang? Usahanya bisa disinergikan, bisa disambung ke teman-teman yang lain. Apa nih? Langsung ditembak, baru masuk langsung kelakuan Pak. Iya, baru bangun kelihatannya Bang Rio nih. Enggak, aku habis tadi ikutin ngaji apa? Pemberdayaan masjid dari Munzalan. Kan ikut Masya Allah, anak soleh emang dasar. Ya. Bang, silakan Bang, kenalin Bang. Yang lain tuh pengen kerjasama sama Abang. Sepertinya Abang usahanya apa Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rio, rumah di Bekasi, aktivitas di Cakung, mensupport Pak Haji. Pak Haji Erwin ada nggak di sini, ketua bubur aku? Oh ya, Haji Erwin berarti bagian bikin atribut ya Bang ya. Iya. Kebutuhan atribut seluruh Indonesia bisa disupport Bang ya. Ya, insya Allah dia. Hari ini sih kemarin kita bisnisnya itu kartu plastik ya. Kartu Ya, plastik. akibatnya percetakan tapi khusus ke plastik kita sebenarnya. Nah memang akhirnya di plastik itu kan banyak spesialis lagi ya. Dari dulu kita market percetakan ini kan market yang lumayan, kalau di teori itu terlalu red ocean ya. Maka kita nyari di mana tempat yang itu kita menang sih. Prinsipnya di mana kita mau bisa menang itu kita terjun aja. Baik. Ya, inovasinya ada di situ dan sebagainya. Baik. Nah di masa pandemi ini Bang Tio, masih ya. ada teman kita itu dari Aceh, mungkin belum dengar itu, teman kita dari Aceh itu biasanya dia jadi agen cetakan, jadi dia ada Iya, percetakan Aceh. Pak Khairul. Ya, Sama dulu mantan Genpro ya. Semua di sini. Mantan gitu. Ya gitu. saya masih ada Ya. di beberapa grup Genpro, belum dikasih keluar, masih disayang. Enggak lah, saya. Dibutuhkan Bang Rusli ini. Sudah Genpro masih kontak-kontak lah, kalau ke Makassar masih silaturahim ke tempat aneh. Oh, kalau kita nggak silaturahim, kita orang-orang PKS masih ngasih order ke kita. Katanya aja yang bikinin. Alhamdulillah. Kartu member, kartu anggota PKS banyak kita yang bikinin. Yang dari Jambi, Bogor, Depok. Ya biasa aja lah, bisnis main Bagus normal. lah. Nah, Pokoknya memang gini, karena Pak Rio, nanti kalau saya ke Jakarta, mampir ke tempat Antum ya. Insya Allah ya sini nih. Makanya aku tuh sebenarnya ikut yang di PB pelatihan Masjid Bilioner itu. Kan kita di sini ada area tuh luas banget ya. Namun belum termaksimalkan. Emang masa-masa seperti ini masa-masa yang seru-seru juga di pertanian itu ya. Beberapa kali nyoba sendiri dan sebagainya, banyak gagalnya. Beberapa lah gagal ya. Karena kita kan bukan orang pertanian, jadi orang bisnis ngitungnya gampang, di atas kertas, beli bibit sekian, beli pupuk sekian, tenaga kerja sekian, kita kayak tukang bubur aja lah itu. Atau aja nggak tahu kalau lagi paling jeblok. Putrio, nggak usah nanam sendiri, minta aja dari timur Indonesia. Mungkin kalau di ekspedisi dari Makassar ke Jakarta lebih murah gitu. Kita punya sampai 200-300 ton per bulan untuk bawang merah. Itu. Nanti kontekan lah. Gitu. Tertarik sebenarnya. Aku tertarik tuh masuk komoditi gitu ya. Karena kayaknya asik gitu secara long term ya. Justru kelemahan kita ini di Makassar itu nyari pasarnya. Kita mau lempar kemana? Ini barang ada. Lemparnya kemana? Lemparnya bukan di pasar, Bang. Insya Allah ke pasar induk pun itu harga kami masih jauh lebih murah. Baik. Nggak bisa Bang, sebenarnya kalau komoditi itu Bang dilempar ke pedagang, misalnya kayak di sini ada, saya punya OB, dia lempar bawang dan cabai ke seluruh pedagang pecel ayam, pecel lele. Jadi sehingga itu distribusinya jelas, yang penting awalnya memang cari pasar dulu Bang. Jadi ada target sasarannya dulu tuh. Oh, terlalu sedikit serapannya. Kalau memang ini mau, pasar induk kita masukin. Ya bagus. Pasar induknya Makassar Bang ya. Terlalu Bang ya. Pasar induk kita kan kadang-kadang kan dari yang kecil dulu Bang, nggak mungkin langsung gede Bang. Nah itu yang kalau pernah juga ya ngebahas tentang masuk pasar induk ya. Kita ngobrol dengan beberapa petani, beberapa pemain pedagang yang pasar induk. Itu memang udah ada penguasa gitu loh. Nah, saya gimana cara masuknya ini kan, karena area-area tertentu ketika kita masuk sendiri itu pasti dikerjain habis.
Karena emang ada wilayahnya gitu. Di pasar itu wah keras bro. Pasar yang kayak tradisional gitu ya, itu keras. Makanya Ada beberapa memang. Game changernya itu cari pasarnya langsung, end usernya. Kalau pasar end usernya langsung Bang masih oke sih sebenarnya. Masih Kita banyak kemarin peluang. kepikiran juga tuh Bang. Kebenaran bener, kita pikir dulu. Dulu kita produksi kangkung bayam sawi. Ya kan? Kita secara teoritis kita bikin siklus tuh, karena waktu tanam dia kan kurang lebih kan 20 hingga 30 hari dia akan panen. Nah, dengan siklus seperti itu, gimana nih kalau kita lemparnya ke pasar biasa tengkulak, itu ancur-ancuran harga. Kadang-kadang di up, kadang-kadang dianjurin sebagainya. Karena itu kan tergantung dengan market yang sempurna atau tidak lagi sempurna ya. Arti demand and supply-nya itu gimana. Kalau lagi supply-nya lagi banyak, demand-nya sama aja. Demand kan sama aja tuh. Nggak mungkin ya. Nah, supply ini kan petani kan tanamnya kagak terkontrol. Sampai pernah lagi itu saya berinisiatif, saya ngobrol, ini gimana nih ya kalau kita bikin siklus pertanian? Itu memang petani itu beda. Petani itu enggak apa ya? Sulit sekali kita untuk bisa ya apa ya mengatur siklus itu ya. Kayak emang bukan bidangnya lah ya. Bukan ini karena di situ juga banyak orang kepentingan lah. Nah, akhirnya saya pikir udahlah saya bikin jalur sendiri. Nah, jalur sendiri gimana? Ya benar tadi seperti Bang Rusli bilang tadi, ya udah langsung nyasar ke marketnya kayak end user, artinya warung-warung dan sebagainya gitu ya. Nah, terkait dengan hal itu, terkait dengan supply lagi, wah kita nggak punya supply yang continue, karena kan pasti kan ketika kita mau memasok ke suatu market lah ya, yang memang dia sebagai penjual ataupun dia sebagai pemakai rutin, itu kan yang PR terbesar adalah apa? Ya supply-nya bisa continue nggak? Harganya bisa fix nggak? Makanya Akhirnya kan terjadi. ke antum itu bawang. Di bawang itu misalnya di Brebes dengan di daerah Flores itu kalau lagi panen itu bisa banyak. Tapi kelemahan mereka kalau musim hujan tidak ada yang bisa menanam. Kalau di Flores begitu musim kemarau mereka tidak bisa menanam. Nah, di karakter wilayah Sulawesi Selatan itu berbukit-bukit. Jadi barang itu ditanam di kemiringan dan air terus ada sepanjang tahun. Kalau hujan, dia tidak mengenang. Kalau musim kemarau, dia tetap ada suplai air. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana barang itu sebenarnya bisa untung besar. Sebenarnya pasarnya ini udah masuk Kalimantan, bahkan sudah sampai ke Malaysia. Nah, sekarang yang rata-rata pedagang Sulawesi itu nggak tahu tembusnya Jakarta itu seperti apa. Nembus Jakarta seperti apa. Gitu. Anggaplah begitu main di angka 10 ton aja dulu atau 5 ton aja dulu. Pakai truk aja dari Jawa Timur ke Jakarta. Nanti saya cuma butuh orang yang amanah di situ, uang saya begitu barang saya sampai bisa dibayar. Gitu sebenarnya. Kalau selisih pasti banyak, Bang. Kita saling jujur aja. Bos, harga di situ berapa? Saya juga sampaikan harga beli saya segini, bos. Operasional saya segini. Bisa nggak kita berbagi keuntungan? Itu lebih fair. Saya pernah main juga kelapa. Barang komoditi gini. Ngambil di daerah Sulawesi tuh kalau salah. Daerah mana itu ya? Kelapa itu. Supaya lebih enak, antum kapan ke Makassar, aku bawa keliling Sulawesi. Weh, mantap deh Bang. Lebih enak Pak begitulah. Dirman, siapin tiket. Kalau misalnya kita ngomong begini, Pak Dirman, siapin tiket. Nggak, kalau Anda berpikir nih. Ntar aku ajak Pak Haji dulu. Aku ngajak investor aku, nanti Pak Haji aku laporin dulu. Nggak, kalau Anda berpikir nih, misalnya contohnya teman kita nih yang bidangnya bagus-bagus itu, misalnya contoh kayak Pak Haji nih, Pak Haji Erwin kan biasanya jago di akekah. Dia jago semua jual beli sapi, sama kemarin tuh musim haji. Nah, di saat-saat momen itu karena memang sudah jago itu, kalau baru dia nawarkan proposal investasi.
Jadi ibarat kata teman-teman yang sudah terbukti dan memang sudah bagus, itu yang kita support. Jangan kita mau mencoba-coba yang baru kayak Bang Rio nyoba karena bukan bidangnya, biasa main cetakan, tiba-tiba di main pertanian gitu loh. Sehingga ambles gitu maksud saya. Nah, sebaiknya kita support aja. Misalnya yang biasa main di mana di obat, kita support yang bagian obat gitu loh. Kayak misalnya contoh lagi ya, saya punya teman biasa dia punya showroom. Nah, dia pengen penjualan mobilnya ditingkatkan, membutuh modal karena dia sudah teruji pintar, memang jago di bidangnya, kita supply dana tambahan dan terbukti gitu loh. Kayak kita kemarin investasi 300 juta di showroom mobil. Alhamdulillah tuh dalam waktu 3 bulan kita dapat bagi hasil sekitar 25 jutaan. Jadi ibarat kata siapa yang punya kemampuan bagus dan butuh suntikan dana, itu yang disupport sama teman-teman yang lain gitu loh. Jangan kita nimbrung bikin usaha yang baru yang ibarat kata bukan bidangnya di situ. Kita support teman yang sudah ahli di bidangnya situ maksud saya. Atau kita berkecimpung barengan di situ. Itu loh maksud saya loh. Ya, kita saling mendukung. Nah, bersinergi gitu loh. Atau kita menyambungkan link kayak tadi bilang Bang Lutfi bilang yang dari Depok. Dia butuh distributor obat. Nah, dia produsernya nih. Nah, bisa jadi distributor tahu celahnya mendistribusikan obat-obat tersebut. Kebetulan Bang Lutfi obatnya herbal untuk luka ya, untuk luka luar kalau nggak salah Bang Lutfi ya. Nah, itu yang dilingkan dengan distributor obat itu sehingga dia perlu yang begitu. Nah, di sini kita mensinergikan teman-teman di sini loh maksudnya gitu loh Bang. Ya. Kalau misalnya siapa lagi yang di Aceh itu ada usaha apa kira-kira apa? Nah, jadi bisa Pak Hairuli. Pak Hairuli, Sabit, Pak Hairuli. Tidur. Orangnya. Tidur. Tidur Pak Hairuli. Apa? Kalau Bang Akbar Balikpapan apa nih Bang kegiatannya Bang? Ke Makassar, jalan-jalan Makassar. Ini ada Bang Akbar nih Balikpapan. Kalau di Makassar bawa badan aja. Ayo silakan Bang Akbar Balikpapan Bang. Ya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Masih harus ternyata. Assalamualaikum Neng. Agak karema. Alhamdulillah. Orang satu kampung juga nih. Raja Helm itu, bosku itu. Oh, Raja Helm. Ya, Bang Akbar sudah kerja sama apa aja sama Bang Rusli? Belum. Kemarin itu masih sempat ini aja nanya-nanya. Banyak lah ya. Cuma belum ada yang berjalan nih sama Bang Rusli. Kalau usahaannya masih di percetakan. Oh, sama kayak Bang itu dong. Ya. Bang Rio. Ya, sama semua kenalan semua Bang Rio, Bang Hairuli. Ini Khairul Basri juga percetakan. Ya. Itu sama semua alumni semua itu. Bukannya percetakan lagi kurang bagus di era digital ini kan bikin undangan nggak perlu nyetak lagi, bikin ini nggak perlu nyetak lagi. Itu kalau kan percetakan itu kan luas. bubur aja yang bagus sekarang. Hah? Bubur dikira bisnis bubur aja yang enak. Cetak juga. Ini banyak karena di era pandemi banyak yang sakit Bang, jadi banyak makan bubur. Makan bubur kertas juga bisa Bang. Gitu ya, bubur kertas ya. Ya jadi sebetulnya banyak sih pulau-pulau di percetakan juga kan banyak. Kayak di Kalimantan ini kan Balikpapan rata-rata suplai bahan baku kan masih diambil dari Jawa, dari Surabaya. Misalnya materi yang digital printing itu kan demandnya masih besar di Kalimantan ini, Balikpapan. Dan itu kan ngambilnya ke Surabaya masih.
kalau kita ini kan bisa mungkin Bang Rusli ya bisa inilah bisa cari celahnya gimana kita bisa gimana caranya supaya bisa mendatangkan langsung dari impor misalnya langsung dari Bang Ria tahu lah sumber barang di mana. ya itu maksudnya seperti itu kan nanti bisa Ekspedisinya aku bisa kasih lihat lah ekspedisinya. pakai Pro-X kah? Jangan mahal. Ya. Bang di Tanah Abang itu Kampung Kacang 1 itu ada ekspedisi ke Balikpapan itu sekitar 700.000 per kubik. Nggak penting berapa berat barangnya, biasanya 700.000 per kubik. Dia main kubikasi. Itu biasanya 6 sampai 7 hari sampai. Kalau 1 kubik itu bisa berapa roll dia? Ya, kubik itu 1 meter kali 1 meter, itu hitung aja. Ya. Ya, nanti coba di sektor informasi sama Surabaya ya. Karena rata-rata di sini Surabaya ngambilnya Bang, nggak ada yang ke Jakarta. Mungkin ya itu apa kirimnya atau gimana bahan harganya lebih murah di Surabaya sama. Sebenarnya begini Bang, Surabaya itu ngambilnya juga di Jakarta. Bisa juga sebenarnya kita beli di Jakarta, kemudian kita suruh kirim ke Surabaya. Itu yang saya biasa lakukan. Jadi saya beli di Jakarta, dari Jakarta saya minta tanggung ongkos dari Jakarta ke Surabaya. Dari Surabaya ke Kalimantan itu kita yang bayarnya. Itu lebih murah. Barang dari Jakarta akhir. Itu Franco. Itu Franco-nya Franco Surabaya namanya. Ya, Franco Surabaya. Ada minimum ininya enggak? Ratnya atau publikasinya? Dicoba aja lah dulu, antum mau produk apa. Trial error lah. Kalau misalnya sudah errornya 1 kali, ketahuan kan HPP budgetnya berapa. Antum lihat tuh mau beli apa namanya? Gitu. Nah, mau beli apa Bang? Bang Akbar mau beli apa? Nah, ini mau cari peluang ini apa bahan digital printing itu. Suaranya kecil. Bahan digital printing, material digital printing. Material digital printing. Suaranya kecil. Material digital printing. Ya, bahan spanduk, Bang. Spanduk. Materialnya ya. Buat spanduk. Ya. Bahan spanduk. Nggak tahu Kalau saya. kan kalau di sini kan udah banyak gitu kan, kalau di Balikpapan ini kan ya udah ada 20-30-an lah pengusaha digital printing itu yang semua ngambil materialnya itu kan dari Surabaya gitu kan. Kalau kita bisa potong distribusinya ini kan bagus sebetulnya kita ambil peluang itu. Artinya kalau kita bisa mendatangkan langsung misalnya ya ini kan masih wacana ya, misalnya mendatangkan langsung nggak lah di Jawa atau misalnya langsung kita ngambil ke sumbernya langsung ke pabriknya langsung misalnya di Cina atau di Korea atau gimana, itu kan bisa sebetulnya seperti itu. Tinggal ya gimana hitung-hitungnya ini yang belum tahu kita ini. Berarti ini PR nih buat Bang Rio ya. Nanti cari tuh bahan untuk digital printnya ya di Jakarta, di mana yang murah. Oke, baik, kita sekarang lanjut. Mungkin ada yang lain dari Tangerang nih, ada 2 orang nih Tangerang nih. Ada Bu Evi, ada Bu Enah. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau bertanya, silakan. Kerat gitu. Oh iya. Silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan Bu Evi atau Bu Enah? Atau mau memberikan apa pengumuman atau pemberitahuan usahanya apa, kegiatannya apa, boleh silakan. Oke, nggak ada ini ya, nggak ada respon. Ada Pak Muhammad nih, Pak Muhammad ada di mana nih? Saya kira kita akhiri sampai jam 10 dulu Bang. Oke. Jam 10 ke Makassar.
Baik. Ini jam 12 di Makassar jam 12 ya Bang ya? Jam 11. Ya Bang Khairul, kita kembalikan ke Bang Khairul nih. Ya, pembawa acara. Bang Khairul. Mana seorang? Ya, silakan deh. Kayaknya waktunya udah cukup di sampai jam 10, nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Oke, alhamdulillah ya Allah teman-teman ya Allah nggak berasa ya. Padahal kita di flyer. Nih, habis Zoom 3 tempat nih, ya Allah lupa katanya di ini. Hebat. Teler ya. Jadi host aja teman-teman ya, maaf ya ada jadi teman-teman co-host. Jadi Puang Rusdi, maaf nih, aduh kita angkat jadi komandan Forkabi, bukan Forkabi. Insya Allah bersedia ya Puang ya, mantap deh. Salam hormat ya Insya Allah deh. Ya, nanti kalau ditanya-tanya sama pimpinan atas, Insya Allah kita lah siap lah Insya Allah. Jadi memang Forkabi itu beda, nanti ke depan kita akan berbeda dengan Yespreneur. Mereka memang masalah webinar tentang mindset, tapi kita eksekusi di sini. Ada bisnis apa, sana masuk eksekusi. Jadi kita nggak terlalu banyak materi-materi, Insya Allah. Jadi sharing session kayak gini, mudah-mudahan lebih santai, lebih enak. Ada peluang di sana kita garap, di sana kita garap. Kita link and match lah, sinergi kolaborasi, Insya Allah. Oke, baik. Cakep. Gitu aja, nanti kita sepakat lagi hari apa, siapa lagi nanti kita mau sharing session. Insya Allah gitu. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, aneh tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Foto dulu Kak. Foto dulu. Oke, boleh. Ya, mana? Hidupin videonya. Kita berfoto nih, boleh. Ada sini Kak. Screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya 1, 2, 3. Oke, berikutnya 1, 2, 3. Oke. Bisa ada peluang ini nih, peluang menerima host dan co-host Zoom. Maaf deh kalau jadi co-host tiba-tiba jadi co-host ya. Oke. Udah di Zoom ya, nanti kita laporkan di grup lah Insya Allah. Oke, makasih semuanya. Ada matiin ya Zoom-nya.